Anda suka bertanya begitu nggak? Ayo jujur. Karena masalahnya kita orang beragama nggak mau jujur. Orang beragama adalah penipu paling brengsek di dunia ini. Bahkan dirinya pun dia tipu loh. Orang beragama itu adalah penipu yang paling brengsek. Bahkan dirinya aja dia tipu sendiri. Hari ini kita belajar ini ya tentang Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dan tentang bahasa roh. Banyak orang Kristen mengaku sudah dibaptis Roh Kudus. Bahkan dulu waktu saya kerja sekuler, ada anak buah saya, manajer yang di bawah saya, manajer produksi gitu ya. Saya kan dulu kuasai di perkebunan sawit itu ya, ada manajer produksinya. Dia, Pak Paul sudah penuh Roh Kudus belum? Wah, dia bilang, oh, apa itu Roh Kudus, Pak? Saya pengen tahu dia tahu ngerti Roh Kudus itu apa gitu kan. Nah, itu saya sudah pendeta ya. Nah, tapi kalau di gereja karismatik kan pendeta boleh kerja sekuler. Jadi saya kerja sambil melayani, sambil penginjilan. Saya mencukupi hidup saya sendiri. Saya ngerintis jemaat juga, dan anak-anak mulai selalu dari sekolah minggu saya ya. Banyak anak-anak dimenangkan itu waktu saya di Palembang itu ya. Puluhan ya, anak-anak nelayan, anak-anak preman itu ya, kita injili mereka ya. Tapi kan seperti biasa, saya selalu setelah jadi saya kasihkan ke jemaat lokal untuk memelihara. Tapi akhirnya nggak dirawat. Saya kecewa 3 kali. Wah, saya sedih sekali tuh ya. Makanya sekarang saya kalau memberitakan Injil nggak saya kasihkan orang, saya tangani sendiri. Akhirnya nggak dirawat, saudara. Nah, ya kita lost kontak. Nah, tapi singkat kita balik lagi ya, orang ini manajer produksi kami, Bapak sudah penuh Roh Kudus. Oh gimana itu Pak? Wah nanti Pak berbahasa roh. Wah dia terus, wah gimana ya, saya memperlakukan harus penuh Roh Kudus dulu nih Pak, saya nanti baru bisa berbahasa roh nih. Mana saya sudah penuh Roh Kudus, saya berbahasa roh, dia bilang begitu. Dalam hati hebat juga, dalam hati saya ngeliat ini manajer produksi biang kerok, bikin masalah gitu loh, selalu bikin masalah di cabang kami itu ya. Tapi itu siap jadikan aja, nggak apa-apa, kalau di Roh Kudus bagus dong. Terus berapa minggu kemudian ada tamu kan, aduh, saya bilang Pak, saya sibuk sekali nih Pak, gimana nih? Udah nanti saya saja yang antar tamunya ini, wah singkat cerita ya, namanya perkebunan, kerja perkebunan, tamunya ya edan-edan saudara, ya kan? Wah, masuk pantai pijat segala macam. Wah, Pak Paul rugi, Pak Paul, wah ininya hebat-hebat ya begitu. Porselen, Pak Paul, wah. Mati ya udahlah Pak Paul sibuk ya, biar saya urusan gitu biar saya. Dalam hati perasaan kamu kemarin bilang bahasa roh sama saya. Baru belum 1 bulan, baru berapa minggu, belum 1 bulan bahasa rohnya kemana itu? Apa kamu lagi pijat itu terus kamu berbahasa roh, dalam hati saya kan? Ya, itu yang terjadi ya, itu yang terjadi, kita semua seringkali begitu ya. Dan nggak cuma itu saja ya, dalam hati saya mungkin kamu sambil sambil bahasa roh kali ya, menggelinjangnya pakai bahasa roh kamu itu, jangan-jangan dalam hati saya. Loh saya juga berbahasa roh ya. Oh ya udah. Dan banyak hamba-hamba Tuhan katanya penuh Roh Kudus ya. Wow, dia penuh Roh Kudus, dia show off, dia penuh. Nah, teman saya lagi yang kemarin ya, rekan saya yang dari ex gereja Advent ini. Saya di suatu ketika ada orang dari Indonesia datang melayani di sini. Lalu ketemu sama saya. Dia bilang, Pak harus penuh Roh Kudus. Ikuti saya, buka hati Bapak. Hatimu buka dulu. Loh, saya terbuka, saya juga ingin tahu itu Roh Kudus, saya terbuka. Ya ikuti saya ngomong, ikuti saya, diikuti beneran, saudara, diikuti. Terus bagaimana perasaanmu? Gak ada perasaan apa-apa. Loh tadi kamu bisa, ya kan kamu ngomong sandal lawas, ya, saya bilang sandal lawas. Lama-lama amblas, saya bilang lama-lama amblas. Ada lagi ya. Dan ada banyak sekali, wah ini pendeta-pendeta yang sangat piawai dalam berbahasa roh ya, di mimbar, wiki, tibi, budu, wah dia berbahasa roh segala macam yang aneh-aneh begitu. Wah, pokoknya hebat nih kalau di mimbar berbahasa roh. Fitnah jalan terus, ya, dengki sirik jalan terus. Lalu tadi bahasa rohnya kemana tadi ya? Lalu tadi dia ngapain tadi itu ya? Lalu gunanya bahasa rohnya tadi itu ngapain? Mungkin tadi lagi kurang iman Pak, karena bahasa roh itu kan kalau iman kita lagi kurang iman, maka bahasa roh akan membantu kita
untuk bicara. Mungkin dia tadi lagi kurang iman. Ya, tapi setelah bidi gudu-gudu itu masih aja dia brengsek dalam hati. Lalu Roh Kudusnya kemana tadi? Dimakan kucing, Pak. Dimakan kucing Roh Kudusnya. Kan simbolnya merpati itu kan. Ada pendeta suka bikin atraktif gitu, atraksi ke dalam dia khotbah. Nah, dia kali ini dia bikin atraksi di hari kepenuhan Roh Kudus, gitu kan, hari kepenuhan Roh Kudus Pentakosta, kan doa 10 hari kan, doa 10 malam itu kan. Lalu di hari terakhir pendeta ini dia ngomong sama anaknya, ya, kamu siap-siap begitu Papa bilang Roh Kudus datanglah, ya, burung merpatinya dilepaskan ya. Maka si anak ini siap, Papa, anak yang berbakti ya kan. Terus si ayahnya kan di hari ke-10 itu kan, semua ayo maju ke depan. Dia tiup semua, Roh Kudus datanglah, tiup semua. Ditunggu sekali, 2 kali di Roh Kudus datanglah. Yang ketiga dia tengok ke atas, Roh Kudus kemana kau? Terus anaknya dari atas hubungan gereja, dimakan kucing Bapak Roh Kudusnya. Lucu sekali saudaraku, konyol sekali. Nah itu Roh Kudusnya dimakan kucing karena apa? Ini Bapak menghujat Roh Kudus. Enggak, saya nggak menghujat, saya lagi ngajar ini kok menghujat, ngawur kamu nih. Banyak orang penuh Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya dimakan kucing, sehingga hidupnya tetap tidak kudus, hidupnya berzina, hidupnya tetap penuh dengan sirik dengki, dengan jealous, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, ya, suka menghakimi orang lain. Nah terus kemana Roh Kudusnya, iya kan? Anda suka bertanya begitu nggak? Ayo jujur. Karena masalahnya kita orang beragama nggak mau jujur. Orang beragama adalah penipu paling brengsek di dunia ini. Bahkan dirinya pun dia tipu loh. Orang beragama itu adalah penipu yang paling brengsek. Bahkan dirinya aja dia tipu sendiri. Dirinya sendiri aja dia tipu, apalagi orang lain. Coba, orang bisa menipu dirinya sendiri dengan piawai, dia menipu dirinya sendiri sampai dia percaya dengan tipuannya sendiri. Apalagi orang lain. Ya, apalagi orang lain. Nah, Anda ngalamin begitu, ngalamin. Anda pasti ngalamin masa-masa itu. Orang-orang beragama, kecuali Anda nggak beragama. Kalau orang tanya sama saya, kamu beragama? Enggak, saya nggak beragama. Lo tuh Yesus, kamu nyembah Yesus. Oh, Yesus saya beda dengan Yesus yang kamu sembah. Ya, saya tidak menyembah ilusi dari agama. Saya tidak menyembah sesuatu yang 3 dimensi. Ya, saya menyembah itu roh. Nah, itu roh itu apa itu tadi? Roh itu apa? Repot kan? Sebentar. Kita akan membaca, ya nanti Pak Victor nanti boleh tanya jawab lagi kita habis ini ya, karena saya tahu kan banyak tanya jawab. Jadi saya tidak akan menjelaskan semua, saya akan menjelaskan sesuai pengertian masing-masing tadi ya. Lalu kita tanya jawab, dari pertanyaan jawab itu nanti Anda akan mengerti. Ya, Pak Mulia silakan buka lagi. Pak Mulia saya jadikan ini aja ya, saya jadikan co-host supaya bisa selalu membuka mikrofonnya sendiri, Pak Mulia. Nah, bentar, co-host. Ya, Pak Mulia sudah jadi co-host. Sekarang minta tolong Pak Mulia membacakan Markus 16. Ya, Markus 16. Ayat 9 sampai 20. Silakan Pak Mulia. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya. Demikian firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus berangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Iya, haleluya. Ya, luar biasa. Satu, ya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ya, bahwa mereka akan mengusir setan. Dua, berbicara dalam bahasa baru, terus memegang ular, ya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Nah, ini sudah pernah ditanyakan sama orang Islam ke saya, ya, si Ustadz Masihud. Jawaban saya simple. Sama seperti Tuhan Yesus menjawab, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ketika Anda disuruh minum racun, ya, disuruh minum racun, disuruh memegang ular. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jawabannya begitu. Karena bentuk ini adalah bentuk kausatif. Kausatif itu ada orang yang menyebabkan kita meminum racun itu. Bukan kita sengaja minum racun, bukan kita sengaja megang ular, tetapi ada disebabkan oleh sesuatu sehingga kita memegang ular atau meminum racun. Ya, jadi itu kausatif. Jadi kalau ada orang Islam atau orang yang tidak percaya mujizat lalu ngetes Anda begini, nah jawabannya sama. Yang nyuruh kita mencobai Tuhan itu hanya iblis. Dalam Matius 4, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Maka Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Gitu ya. Jadi itu jawabannya itu pertanyaan itu. Bukan harus Anda minum racun, bodoh, salah. Tetapi sungguh-sungguh ketika Anda minum racun secara kausatif, ada yang menyebabkan Anda meminumnya, ya, wah itu sudah banyak kesaksiannya. Nggak akan mati. Dan kalau dia memegang ular, kausatif, dan ular itu terpegang, gitu ya, seperti ular beludak yang dipegang sama Rasul Paulus waktu ngangkatin kayu itu kan, waktu kapalnya hancur, terdampar di pulau, ngumpulin kayu, terus ada ular beludak, terus sama Rasul Paulus dikebaskan begitu, harusnya dia mati. Tapi nggak mati. Nah, sekarang yang di masalah, kalau mengusir setan sudah ya, mengusir setan tadi, tentang Ibu Yeti nanya tadi, pakai ayat-ayat apa, pakai bacaannya apa kalau ngusir setan. Ngusir setan itu nggak ada bacaannya. Ya, harus penuh dengan Roh Kudus dan kita harus punya iman. Nah, maka kita bisa ngusir setan. Karena harus punya iman kita. Nah, apa itu? Nah, nanti kita belajar. Ya kan? Dan mereka bicara bahasa yang baru. Dan itu dilakukan, para rasul berbicara dalam bahasa yang baru. Ya, bahasa yang baru. Benar-benar bahasa yang baru, sebuah bahasa, bukan meracau. Bukan meracau ya, tetapi bahasa yang baru. Bedakan meracau dengan bahasa yang baru. Banyak orang
Kemudian dia membuat bahasa-bahasa sendiri, ya. Kemudian berkata, tirukan saya, tirukan saya. Nggak ada. Tidak ada manual book di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru supaya Anda mengikuti seseorang untuk bisa berbahasa roh. Itu salah dan ngawur. Anda akan masuk di dalam ilusi Roh Kudus yang dibuat oleh para pendeta ini. Jadi kalau Anda yang bahasa rohnya gara-gara ikut bahasa rohnya orang, hati-hati. Ujilah segala sesuatu. Kalau saran saya selalu uji. Setelah Anda berbahasa roh itu, terus Anda dapat apa? Anda harus jujur. Kalau Anda saja menipu dirimu sendiri, bagaimana Anda bisa benar, punya iman yang benar? Agama itu mengajari kita tuh buat nipu dirinya sendiri ya. Muhammad makhluk yang mulia. Siapa bilang orang niduri anak kecil itu mulia? Merebut mantunya sendiri mana mulia? Nggak ada. Perkosa pembantu budak mulia? Nggak ada. Nggak mulia itu. Salomo pun menjadi gak karu-karuan karena istrinya banyak. Ya. Sejarah nabi-nabi pun banyak yang buruk. Dan mereka harus menuai apa yang mereka tabur. Bukan mulia. Nggak ada ya. Nah, jadi kita menipu diri kita sendiri dengan sebuah framing-framing yang dengan banyak framing yang dibangun oleh manusia, oleh pendeta, oleh ulama. Nah, Anda masuk di sana. Agama apapun. Nah, agama apapun. Nah, memang ya di dalam saya pernah baca satu jurnal ya. Perkataan yang stabil, itu ya bergumam-gumam begitu, itu memang menenangkan, bikin rileks, ya, 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 itu bikin rileks, ya kan? Ada sesuatu, tapi Anda kan dibilang orang gila kan, bergumam, ya, ya, termasuk tadi yang bahasa roh yang aneh-aneh itu memang bikin rileks. Nah, ada satu terekspresi. Nah, sudah kita tandai itu ya. Kita tandai tentang bahasa yang baru tadi. Ya. Nah, saya nggak akan cerita tentang yang lain-lain dulu. Kita akan fokuskan yang apa itu penuh dengan Roh Kudus, apa itu bahasa-bahasa yang baru. Ya, seperti para rasul tadi berbahasa-bahasa yang baru, bahasa Arab, bahasa macam-macam ya, orang Yunani berbahasa segala bahasa di dunia. Orang-orang Yahudi yang kumpul di Yerusalem, mereka dari seluruh dunia dan mereka berbahasa itu, mereka bahasa itu. Ya. Nah, sekarang kita akan membuka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 sampai ayat 1 sampai 12 ya, ayat 1 sampai 12 sebentar. Ayat 1 sampai 12. Ya, Pak Mulia baca lagi. Yohanes 15 ayat 1 sampai 12. Oke. Yohanes 15 ayat 1 sampai 15 Pak ya. Sampai 12 saja. Oh, sampai 12. Oke, sampai 12. Ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku,
demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, haleluya. Saya mau kasih beberapa, ini ya, lihat ya, mulai ayat 7. Ini penting. Bagaimana supaya doamu bisa selalu dijawab? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, saya mau kecilkan ininya supaya bisa banyak. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan rema aku tinggal di dalam kamu, di dalam ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang dimaksud tinggal di dalam aku? Ya kan? Bagaimana aku? Bagaimana bisa tinggal dalam Yesus? Masa kita masuk ke dalam tubuhnya Yesus? Kan enggak kan? Kita sama-sama ngerti, makanya dikasih keterangan. Apa sih yang maksud tinggal di dalam? Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi itu yang dimaksud. Ya kan? Apa? Bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam Yesus? Ya. Bagaimana supaya kita tinggal di dalam Yesus? Maka kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Bagaimana kita tinggal di dalam kasih-Nya? Maka kita harus menuruti perintah-Nya. Ya, jadi dengan kita menuruti perintah, maka kita akan tinggal di dalam kasih Yesus. Maka itulah artinya kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Menuruti perintah, tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam Yesus. Ya, Yohanes 15 ayat 7 dan sampai ayat ke-10 ya. Yohanes 15 ayat 7 sampai 10. Kita bagaimana cara kita tinggal di dalam kasih? Tinggal di dalam Yesus. Maka kita harus tinggal di dalam kasih. Apa itu? Kasih itu dari kata agape ya. Semua kata kasih di sini dari kata agape ya. Jadi ada agape, ada rema. Tinggallah di dalam aku, yaitu tinggal di dalam agapeku. Bagaimana? Ya dengan menuruti perintahnya. Apa itu perintahnya? Waduh, apalagi perintahnya? Ya, jauhi perintahnya. Dengan kita menuruti perintahnya, menjauhi larangannya. Perintahnya apa ya? Jangan membunuh, jangan mencuri, kesuwen. Ya, harus ke gereja. Siapa bilang perintah Tuhan kamu harus ke gereja? Anda itu tidak harus ke gedung gereja loh. Yang Anda disuruh firman Tuhan, Anda jangan menggunakan perhimpunan. Ini kita ini perhimpunan nih sekarang ini. Bukan selalu harus ke gedung gereja. Tuhan sekarang sedang menghajar umat Kristen di seluruh dunia supaya tahu bahwa gereja itu bukan gedung, tapi gereja adalah komunitas orang-orang yang hidup menurut perintah Yesus. Apa itu perintah Yesus? Nah, Yohanes 13. Ya, ayat nah ini. Ayat 30. Perintah baru. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu apa? Supaya agape. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu menuruti agapeku, maka kamu, kalau kamu menuruti perintahku, yaitu kamu melakukan agape kepada sesama, maka kamu tuh tinggal di dalam agapeku. Kalau kamu tinggal di dalam agape, itu sama dengan kamu tinggal di dalam aku.
dan remaku tinggal di dalam kamu. Urutannya begitu ya. Sorry ya, ini tadi dari kelas apologetik kemarin. Ulangi ya. Supaya Anda jangan tertipu dengan ilusi-ilusi agama. Dalam hal ini gereja. Ya. 1 Yohanes 15 ayat 7 sampai 10. Ya, urutannya tinggallah di dalam kasihku. Tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Sehingga ada rema. Ya, rema di dalamku. Di dalam kita. Kita tinggal di dalam Yesus, maka rema dengan dalam kita. Apa yang di dalam Yesus? Di dalam Yesus. Artinya, yang di ayat 10 tadi, menuruti perintah. Apa itu perintah? Yang di Yohanes 13 ayat 34. Suruh agape, supaya kita saling agape. Saling agape. Artinya kita tinggal di dalam kasih. Artinya kita tinggal di dalam Yesus. Kalau orang-orang yang menuruti agape, saling agape satu sama lain, maka kita akan punya rema. Kan gitu bacanya. Ada agape, maka akan ada rema. Rema ini berasal dari logos yang hidup. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, orang-orang yang punya iman, yang pisteo. Di dalam Roma 10, kita buka lagi ya. Roma 10 ayat ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi pisteo timbul dari pendengaran oleh rema Kristus. Ya, kata firman itu dari kata rema. Jadi pisteo itu karena kita mendengar rema. Bagaimana kita punya rema? Rema ini kan logos yang hidup. Udah saya mau remanya saja, nggak mau logosnya, nggak bisa. Anda bilang mendengar firman, oh aku mendengar suara Roh Kudus. Loh, pendengaran oleh firman Kristus kan berarti Anda mendengar Roh Kudus kan? Emang siapa yang mau, Anda mau dengar firman Kristus yang mana coba? Apa Roh Kudus beda dengan Kristus? Nah, maka Roh Yesus melarang kami untuk masuk ke Asia. Apa itu maksudnya Roh Yesus? Roh Kudus kan? Itu kan firman Kristus kan? Rema dari Kristus. Mendengar suara Roh Kudus. Ya kan? Itu kan rema dari Kristus. Anda begitu rema, maka Anda bisa dengar. Bagaimana Anda bisa rema kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak punya logos, apanya yang mau dihidupkan? Rema itu sumbernya dari logos dulu. Makanya saya selalu bolak-balik, kalau Anda tidak suka baca Alkitab, tiba-tiba Anda bilang saya mendengar suara Tuhan, Anda sedang berilusi. Schizofren. Sama dengan kawan saya Ahmad Fauzi. Dia bilang, saya ini schizofren Pak, kayak Muhammad saya ini. Wah, Mas Fauzi ini nabi aja tak lantik jadi nabi. Oh, jangan, saya enggak percaya nabi, Pak. Bercanda ya, sama saya Ahmad Fauzi itu senang bercanda ya. Orangnya memang orangnya kocak banget. Anda perlu kenal orang ini satu ini. Ini orang salah satu 7 manusia aneh dari Kang Lam ini, Ahmad Fauzi. Orangnya sangat berwawasan ya. Sudah kita baptis. Ya. Dan dia pengagum Yesus.
Ahmad Fauzi ini benar-benar pengagum Yesus. Kalau baca puisi-puisinya itu, beliau ini memang pengagum Yesus. Nah, logos. Apa itu logos? Ya baca Alkitab. Jadi Anda harus baca Alkitab. Tapi banyak orang baca Alkitab nggak jadi rema. Akhirnya apa? Dia jadi ngawur. Dia baca Alkitab, jadi ateis banyak. Ya kan, baca Alkitab, kemudian dia buat gugat Alkitab itu dengan kesombongan. Karena dia baca logos, tapi dia baca dalam kesombongan, dalam keangkuhan hidupnya. Sehingga logosnya itu nggak pernah jadi rema. Syarat untuk logos itu bisa jadi rema, Anda harus tadi, tinggallah di dalam agapeku, maka kamu punya rema. Ya, tinggallah di dalam agapeku, maka kamu punya rema. Balik lagi di sini. Ya, tinggallah di dalam agape, ya, supaya logos ini jadi rema. Kamu harus tinggal di dalam agape supaya logos itu jadi rema. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang pisteo. Ya. Rema ini jadi pisteo. Iman. Inilah tanda-tanda orang beriman. Ya. Nah, Anda harus punya agape, terus Anda harus punya rema, rema itu jadi iman. Itu sudah hukumnya. Itu sudah hukumnya. Anda nggak bisa langgar. Mau itu di dalam kekristenan, mau itu di luar kekristenan. Ya. Anda bisa, kalau, nah tadi, kenapa ada orang-orang ya yang punya rema, dia punya iman, tapi nggak benar. Contohnya Mario Teguh. Saya selalu kasih Mario Teguh karena banyak orang di Indonesia kan Mario Teguh, ya, Tung Desem Waringin, dan tokoh-tokoh yang besar lainnya, Bill Gates, Jack Ma, ya, Jack Ma. Anda itu remanya siapa? Wah, ya kan? Anda dengar remanya Jack Ma atau Mario Teguh, sayang, hidup itu tidak semudah cocotnya Mario Teguh. Makanya Anda punya pisteo yang hasil dari rema itunya ngawur. Outputnya nol. Kenapa outputnya nol? Karena remanya itu bukan remaku. Syaratnya Roma 10:17 Anda punya pisteo yang benar. Anda harus punya rema dari aku. Banyak orang rema dengan bacotnya Mario Teguh. Ya kan? Tetapi dia sendiri nggak sanggup melakukan apa yang dia lakukan, apa yang diomongkan. Ya. Kalau saya jadi Mario Teguh, anaknya itu akan saya akui loh. Dan saya akan meminta maaf. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Dia kehilangan banyak sekali pengikutnya, bahkan kontrak-kontraknya rugi banyak sekali, gara-gara dia tidak lakukan itu. Artinya hidup itu memang, ternyata dia punya masalah, dia nggak bisa selesaikan. Karena memang rema itu harus rema dari Tuhan Yesus. Dari mana? Dari Alkitab. Bagaimana caranya Anda punya rema yang benar, walaupun Jack Ma sekalipun semua teori-teori orang hebat Anda lakukan, song, bukan sang. Saya itu Joseph Paul sang. Tapi orang-orang yang mengharapkan punya hasil yang luar biasa, tetapi dari rema yang lain, ya kan song. Kalau saya selalu sang. Sang itu chapter ya, logos. Ya, chapter, pasal-pasal dalam sebuah buku sang, Joseph Paul sang. Makanya semua marga sang, mau yang di Cina maupun yang di Indonesia, kerjanya selalu guru, pendeta, sinse, dokter, sastrawan, seniman, sang ziyi, semua keluarga sang itu ya, sang yimau, artis-artis gitu ya. Makanya kalau kita kerja itu kita selalu sukses. Yang jadi keluarga saya paranormal, pendeta, banyak pendeta keluarga saya ya. Nah, itu marga sang, itu sudah dari sononya begitu, ya itu memang stereotip. Ya, tetapi begitu keluarga sang itu kalau kerjanya sesuai ini pasti sukses. Ya.
Jadi saya ulangi ya, Anda harus punya agape. Agape itu kasih yang tak bersyarat. Ya, ada kasih eros. Ya, ada kasih filio. Ada kasih agape. Saya nggak berkata ini adalah level, saya nggak bilang itu level, tapi saya bilang ini jenisnya masing-masing. Ini adalah asmara. Ya, ini adalah persahabatan. Persahabatan itu berarti ada mutual benefit. Mutual benefit. Ada agape, ini adalah tanpa syarat. Ya. Kalau eros, karena ada passion, lust, ada daging, hawa nafsu. Banyak orang menafsirkan semua yang namanya cinta itu adalah eros. Makanya orang-orang bule di sini, orang-orang Eropa ini, kalau bilang homoseksual, lesbian, yang penting kan mereka saling mencintai. Enggak, mereka saling eros, bukan saling agape. Yang Alkitab ajarkan adalah agape. Si ibu ini yang anaknya homoseksual, dia melongo. Saya bilang sama si ibu ini, kebetulan dia guru saya, guru les saya kan. Saya bilang sama beliau, anakmu itu eros, bukan agape yang diajarkan Tuhan. Betul, mereka saling mengasihi, tapi eros. Ketika eros itu hilang, yang ada kebencian nanti. Nah, suami istri, ya, suami istri pertama eros, lama-lama dia filio. Maunya take and give, ya, saling memberi dan saling meminta, ngambil. Makanya kalau Anda prinsip pernikahannya adalah take and give, Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahanmu. Anda akan hitung, hari ini siapa nih yang giliran ngasih makan dogi? Ya kan, wah kalau udah nggak dapat giliran, saya sudah 3 kali giliran nih, Kalau saya gampang, daripada Anda ribet, Anda punya dogi 7, ya, terus malas ngasih makan, daripada ribet, dirica aja. Jadi besok nggak usah lagi ribut masalah dogi. Ada ya suami istri ribut tiap hari geger gara-gara siapa mau kasih makan anjing. Gampang dirica-rica saja, nggak usah ribet, nggak usah siapa ribut, siapa mau ngasih makan anjing. Ya kadang kan ngasih makan anjing kan ribet itu kan, apalagi kalau Anda nggak ngasih makan pakai dog food tapi Anda bikin sendiri. Kan amis itu kan, bikinnya kan. Coba Anda dirica anjingnya, nah kan gampang kan. Kalau hanya dirica kan Anda nggak ribut lagi. Nah, itu filio, take and give. Kalau saya dengan istri saya, kita sudah melewati masa eros, masa filio. Saya baru nyadar, salah. Suami istri itu kasihnya harus agape. Artinya give and give and give and give. Suami istri itu beri, 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 beri. Jangan berharap meminta, jangan berharap meminta, jangan berharap mengambil. Kalau dikasih ya dikasih ya terima. Tapi kalau kita pun berhak nggak usah terima juga nggak apa-apa. Jangan, biar aku saja. Enggak, aku mau bantu kamu, nggak apa-apa, biar aku. Ketika orang suami istri itu ya sudah kehilangan lustnya, passionnya, ya dari gitar Spanyol jadi bass betot, ya, yang laki-lakinya dari akabri jadi pepabri, wah repot. Wing, pepabri kan, udah nggak bisa apa-apa. Dan Anda yang tersisa adalah filio, bubar. Take and give, saya take, saya masih cantik, jajan di luar. Sama akabri, ya kan? Iya kan? So, di rumah soalnya suamiku sudah pepabri, Pak. Nah, yang mengerti jangan katakan amin. Nah, yang benar agape, nanti Anda akan bahagia. Kalau Anda sudah kehilangan kasihmu di rumah tanggamu, cintamu sudah hilang, ya, maka inilah saatnya untuk agape. Saya akan memberi, 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 memberi. Kalau cintamu sudah hilang, suami istri, ya, artinya lasmu udah gak kepengin lagi, udah gedung, nyatanya udah gak nafsu, Pak. Ya itu saatnya untuk memberi, 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 setia, 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 memberi. Tapi kan kebutuhan biologis. Nah itulah kasih. Itulah kasih. Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes 13, tidak ada kasih, tidak ada agape yang melebihi seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Jangankan cuman
pengen jajan di Alexis, enggak, saya nggak mau, saya mau setia, sekalipun saya harus sangkal hawa nafsu saya. Nah, itulah masalahnya, ya. Menarik ya, wah, makin menarik saudaraku. Jadi itulah saatnya untuk Anda punya agape. Lanjut ya. Anda punya agape, maka Anda akan punya rema. Kalau Anda rajin baca logos, rajin mendengar logos, maka rema itu akan muncul karena ada agape. Dari rema itu, maka Anda akan punya iman. Tiap hari Anda punya rema, Anda punya iman. Tiap hari Anda punya rema, iman itu kan bangkit muncul, keluar. Cuas, duer. Maka Yesus berkata, inilah tanda-tanda orang pisteo. Ya, berbahasa roh. Berbahasa roh, orang pisteo itu. Wah, itu tandanya orang pisteo. Salah, bukan, itu tanda orang kesurupan. Itu tanda orang lagi ngawur. Dia lagi kesurupan. Wah, Bapak mengucap aku bukan, saya lagi menjelaskan kepada Anda supaya Anda jangan berhalusinasi. Saya penuh dengan Roh Kudus, saya berbahasa roh. Saya punya pisteo karena saya punya agape yang saya jadikan yang menghasil, karena saya tinggal melakukan perintahnya agape. Ketika saya mau cerai sama istri saya, itu dimulai dari situ. Saya tutup mata, saya agape. Ini saatnya untuk agape. Waduh, hati ini nggak tekan, saudara. Istri saya juga sama. Oke, aku memang sudah kehilangan cinta padamu, tapi aku mau agape. Aku mau agape. Disitulah mulai saya logosnya itu mulai jadi rema. Tiap hari. Sama-sama jadi rema. Akhirnya saya punya pisteo. Bangkit lagi. Dan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Pisteo. Ya. Nah, sampai situ. Jadi, apakah yang namanya penuh dengan Roh Kudus? Ya. Kita lihat orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sebentar. Kalau kita baca di dalam Yohanes, ya. Ayat mana tadi? Sebentar ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 60, Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Nah, ini ya. Bentar ya. Sebentar. Perkataan roh dalam itu bagi. Nah, ini ya, Yohanes 6 ayat 63, benar ya. Lihat ya, dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, pneuma yang memberi zoe. Ya. Rohlah yang memberi zoe. Roh, ya ini kan pneuma. Hidup, zoe. Pneuma yang memberi zoe. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, ini dikata ya, perkataan ini adalah rema. Bukan pakai logos, pakainya rema. Remaku, kata Tuhan Yesus, rema yang aku berikan kepadamu itu sama dengan pneuma dan zoe. Perkataanku, remaku inilah Roh Kudus. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan rema, dia punya pisteo. Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan kayak orang kesurupan.
Orang yang penuh rema itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Hidupnya penuh dengan rema. Makanya di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang bisa logosnya jadi rema. Karena mereka tidak hidup di dalam agape. Hanya sedikit orang yang komitmen hidupnya di dalam agape. Ya, dia enggak rema. Seperti Daud, aku mencintai Tauratmu Tuhan. Aku mencintai logosmu dan dia hidup, dia ampuni musuhnya. Makanya dia penuh roh. Dia ampuni musuh-musuhnya. Ya, orang-orang yang agape, logosnya itu kan jadi rema. Dari rema itu dia punya pisteo, punya iman. Iman, ya. Iman itu artinya setia. Setia, nempel, trust. Ya, Immanuel, dari kata Immanuel, Allah menyertai, Allah setia. Anda kalau punya rema, Anda akan punya kesetiaan, nempel. Ya, melekatlah selalu kepadaku, kata Tuhan Yesus. Engkau tinggallah selalu, supaya kamu bisa berbuah. Makanya orang-orang yang hidupnya penuh dengan, yang hidupnya selalu melakukan agape, awalnya itu Anda nggak tahu. Mungkin saya lakukan saja. Rema nggak? Enggak. Bagaimana Anda mengasihi suamimu yang selingkuh? Rema dari mana? Enggak, pokoknya kamu jalin aja, sakit-sakit. Jangan bilang nggak sakit, saya selingkuh, saya nyakitin istri saya. Saya tahu istri saya bilang, aku mau agape sama kamu. Dia tetap layani pagi, malam, kita udah nggak punya uang, habis-habisan. Dia agape dengan saya. Sudah agape, jalanin agape, hidupnya jalanin dengan agape. Makanya suami istri itu yang akan mewakili hubungan Yesus dengan jemaat. Agape. Ketika nafsu itu udah nggak ada, kekecewaan itu luar biasa, kita nyakiti Tuhan Yesus, ya kan? Anda baca horoskop, tinggalkan Yesus, tinggalkan Yesus, Anda selingkuh kan? Tapi di situ Yesus tunjukkan agapenya. Sekalipun kita tidak setia, ia tetap setia, katanya kan. Sekalipun istri atau suami tidak setia, kita tetap setia, kita tunjukkan agape yang melimpah. Disitulah logos yang kita baca, semua logos Taurat yang kita baca, kan rema. Dari rema itu jadilah pisteo, dan kita penuh dengan rema. Maka perkataanku, rema yang kukatakan padamu adalah roh, adalah pneuma dan soe. Jadi kalau Anda dengar rema, Anda penuh Roh Kudus. Inilah tanda orang pisteo. Pisteo datang dari rema. Dia akan berbahasa-bahasa yang baru. Punya bahasa yang baru. Dari bahasa apa? Bahasa yang metafora maupun bahasa yang beneran. Semua bahasamu akan menjadi baru. Ya, semua bahasa-bahasa itu akan menjadi baru dan benar-benar. Karena mereka cinta Tuhan, mereka belajar benar-benar bahasa yang baru. Mereka benar-benar belajar bahasa yang baru. Bukan yang beli, bukan. Itu adalah salah satu ekses. Nanti ya kita cerita ke situ. Tapi benar-benar bahasa yang baru. Karena keinginan untuk memberitakannya itu luar biasa sekali. Sehingga dia tiba-tiba otak ini kan kita baru pakai 1%. Di seluruh dunia, ya, hampir dari Anda semua, dari zamannya Musa sampai dengan hari ini, hampir semua orang itu pernah mendengar bahasa lain. Dan tiba-tiba rema itu yang mengubah, menggerakkan, memampukan, memaksimalkan otak itu. Itu sama seperti seperti ATP ya, ATP atau adrenalin trifosfat itu kalau Anda lagi dikejar anjing, Anda bisa tiba-tiba ngelompatin tembok 5 meter itu. Nah, itu adrenalin. Nah, sama otak kita, kasih yang melimpah itu ya bisa memampukan Anda untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar. Karena otak kita itu baru dipakai 1%. Yang sisanya itu yang
pemahaman non tiga dimensi yang bisa Anda lakukan. Alkitab itu ya dan amin. Zaman itu nggak bisa jelasin bagaimana ini ya ngomongnya, pokoknya begitu, mujizat. Zaman sekarang itu hampir semua itu sudah terjelaskan. Jadi apa itu maksudnya? Kasih yang melimpah menghasilkan rema. Rema itu begitunya. Dia punya iman, dia lakukan, jalankan iman yang sesuai dengan dia. Faith yang dia yakini. Faith itu, iman itu bukan berarti agama. Jangan samakan faith itu dengan agama, salah. Faith itu beda dengan agama. Iman itu bukan agama. Banyak orang beragama nggak punya iman. Banyak alim ulama tuh nggak punya iman. Karena agama itu memang jualan. Agama itu kan memang buatan manusia, buat ngatur, buat memanipulasi orang lain supaya gampang diatur. Ya kan? Kan kalau benturan ya tinggal siapa yang kuat ya yang ngatur. Kalau di Indonesia Islam yang kuat ya Islam yang ngatur, itulah agama. Tetapi ketika Anda penuh dengan rema, Anda penuh dengan iman, iman itu akan memampukan sisa yang sekian persen, 90% dari otakmu, sehingga Anda bisa berkata-kata dalam bahasa lain yang pernah Anda dengar. Yang pernah Anda ngerti, yang pernah Anda dengar. Dan Anda akan ngomong dalam bahasa itu. Otakmu itu tiba-tiba dimaksimum, benar-benar bahasa yang lain. Tetapi ada juga yang bahasa ekspresi dari jiwa. Nah, yang tadi yang itu saat Anda saking bergembiranya, saking meluapnya sukacita, Anda akan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena apa? Kehabisan suku kata, kehabisan kosakata dan suku kata, akhirnya Anda cuma bisa lili lala begitu. Jadi bukan saya anti bahasa roh. Tapi ada dua hal. Satu, bahasa itu memang baru, sama sekali baru, hasil Anda absorpsi yang kemudian Roh Kudus memampukan Anda untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru yang bahkan Anda sendiri nggak ngerti. Tetapi itu juga sebuah bahasa ekspresi jiwa yang begitu bergembira, diluapi oleh rema, paham tiba-tiba kayak orang terima kado, hihihi, lalala lulu, hihihi, kan begitu. Anak lo baru punya anak atau baru ya bergembira, mainan sama anak begitu kan, saking gembiranya kan dia bisa, karena apa? Nggak ngerti bahasanya apa, akhirnya keluar ekspresi-ekspresi yang lucu itu tadi. Tetapi jangan dikejar ekspresi lucunya, itu salah. Kalau Anda kejar ekspresi yang itu tadi, yang lucu-lucu, yang gudu, Anda nanti akan ngawur. Biarkan itu mengalir, flow, lepas, jangan dibalik, jangan dikejar, ngawur. Makanya Paulus bilang jangan kejar karunia bahasa roh, kejarlah karunia nubuat. Jangan dikejar karunia bahasa roh, itu bukan buat dikejar karunia bahasa roh itu. Ya. Jadi ada dua hal, memang ada bahasa yang baru diberikan. Ya, bahasa cinta. Juga dia bisa ngomong dalam satu hal yang ekspresi yang baru. Tapi itu memang adalah ekspresi dari jiwa. Ya kan? Jadi Anda nggak bisa menghakimi orang itu bahasa rohnya benar apa nggak bisa. Tapi perkataan Yesus apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, dan firmanku dalam kamu, mintalah apa saja. Dan semua orang yang melekat di dalam Yesus, dia akan berbuah. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Makanya Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia 5 ayat 16-23. Buah dari daging, buah dari roh. Orang-orang yang dibaptis Roh Kudus penuh dengan rema, dan dia kemudian menghasilkan iman, buahnya apa? Buahnya adalah buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, sukacita, lemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Orang-orang yang tidak punya buah itu, dia berarti sedang berilusi tentang Roh Kudus. Jadi kita tahu orang itu dari buahnya. Bagaimana mungkin orang yang penuh dengan rema itu tidak memberitakan Injil? Ya, tanda-tanda ini orang menyertai orang percaya. Ya, karena itu pergilah seluruh dunia, jadikan semua makhluk. Ya, beritakan Injil kepada semua makhluk. Karena apa? Karena percaya. Kalau
Anda penuh dengan rema, Anda akan pergi. Anda pengen berbagi rema itu kayak saya. Banyak orang ngaku penuh Roh Kudus tapi udah nggak berhenti bohong. Lihat saja buahnya. Ya, Anda yang tahu, bukan orang lain. Anda dengan Tuhan sendiri. Itulah ya baptisan Roh Kudus. Ya, itulah baptisan Roh Kudus. Kembali ya, sini ya. Baptisan Roh Kudus. Kita bikin kesimpulan ya. Kesimpulan, simpel ya. Baptis Roh Kudus. Yaitu saat kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal terus, konsisten di dalam agape. Maka agape jadi rema. Rema jadi iman. Ya. Makanya agape ini, yaitu gampang kan? Mengasihi, mengampuni. Ini kan agape yang paling tinggi. Jangan ngomong Anda mau nyerahkan nyawamu, ngampuni istrimu saja nggak bisa, bohong lu. Ngampuni suamimu aja nggak bisa, ngampuni mamahmu, papamu, mengampuni kakakmu, adikmu saja nggak bisa, bohong. Ya, orang kalau tidak bisa mengampuni tidak masuk kerajaan surga. Dimulai dari sini jadilah dia rema. Ya, maka penuh dengan rema ke rema. Ya, dari rema ke rema, dan Yesus berkata, remaku, Yohanes 6 ayat 63, remaku adalah Roh Kudus. Roh dan hidup. Itulah baptisan Roh Kudus. Ya, kalau Anda penuh dengan rema. Makanya kalau Anda minta dibaptis Roh Kudus, percayalah kepada Yesus, bertobatlah, percayalah kepada Yesus dan berimu dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Anda tidak akan bisa logosnya jadi rema. Kalau Anda tidak mau taat, baptis aja nggak mau, ya banyak alasan. Dan Anda juga menolak untuk dalam agape, nggak bisa. Apakah bahasa roh? Ya, ini benar-benar bahasa baru, bahasa manusia. Tetapi juga ini adalah bahasa ekspresi. Dan itu terjadi, orang-orang yang penuh Roh Kudus ini, dia mulai. Tetapi ini tidak bisa diajarkan, Bahkan tidak usah dikejar. Makanya Paulus bilang, kejarlah karunia nubuat. Kalau bahasa roh itu nggak perlu dikejar, karena itu otomatis karunia. Makanya jangan ada yang berbahasa roh kalau lagi nggak ada yang terjemahin. Nanti kamu kan bilang kayak orang gila. Kacau nanti. Gitu ya. Nah itu. Jadi Anda harus sekarang menempat, Anda di mana nih bahasa rohmu? Hasil ajarannya anaknya pendeta 15 miliar, ikuti saya. Atau Anda mau hasil benar-benar ekspresi dari jiwamu yang dipenuhi dengan rema. Orang saking remanya dia kan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kosakatanya nggak cukupnya nggak ada. Ya kan? Udah nggak ada kosakata lagi untuk menyatakan kegembiraan Anda. Ini nana, dan sebagainya macam. Ya. Dan juga bahasa-bahasa yang benar-benar baru yang orang lain mengerti. Gitu ya. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus malam hari ini membuat Anda dicerahkan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh bertanya jawab lagi ya. Sebentar.